Sambutan yang terakhir atas nama Yayasan An-Nur sekaligus Kepala Sekolah PAUD Plus An-Nur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nur Hasanah SHI. Dumateng Ibu Hajah Nur Hasanah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Bu? Sajaknya kok konsentrasinya kurang nyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kami haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, semuanya yang tidak bisa kita hitung satu persatu, mulai dari bangun tidur sampai bangun kembali. Yang dalam hal ini pagi ini putra putri kami telah menyelesaikan jenjang PAUD dan SD dengan baik dan sangat memuaskan. Kita syukuri dengan rasa syukur yang teramat dalam. Ya napa didik anak sekecil itu Bu, yang terutama PAUD, Masya Allah susah tapi menyenangkan. Kenapa saya sangat cinta pada anak-anak? Karena di dalam pendidikan anak itu ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita rasakan. Kenikmatan anak-anak ketika menangis, ketika anak-anak itu rewel, ketika anak-anak itu nakal di kelas, sebenarnya itu bukan nakal. Tidak ada proses anak yang nakal. Ini yang patut kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu kahaturaken dumateng junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Alhamdulillah atas partisipasi sambutan dari tim komite, dari tim ketua PAUD, wakil dari santri ketua PAUD, wakil santri PAUD An-Nur maksud saya, dari Bapak Panitia dan Ibu Aziz sebagai wakil dari santri SD lulusan tahun ini. Alhamdulillah tahun ini putra putri kami lulus dengan baik Pak. Kami sampaikan dulu untuk yang SD. Di antara putra putri kita itu pasti ada perbedaan pemikiran dan kecerdasan. Ketika anak kita berbeda dalam pemikiran dan kecerdasan, sebenarnya anak-anak kita itu tidak bodoh, cuman daya pikir otak kanan dan otak kiri yang tidak seimbang kadang-kadang membuat anak itu cerdas berpikir dan menghafal, kadang-kadang cerdas berhitung. Itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh Bapak Ibu. Ketika kita mendidik kepada anak, tolong diperhatikan untuk perkembangan anaknya juga Bu. Jangan sampai panjenengan ngeces anak saya itu goblok. Anak enggak ada yang goblok, semua lahir tidak bisa apa-apa. Akan tetapi ketelatenan wali murid dan guru untuk mendidik, ini tugas kita. Sebenarnya yang dihisab di akhirat nanti bukan guru tapi orang tua. Karena orang tua tidak mampu, Yayasan An-Nur menerima titipan pendidikan, begitu loh. Jadi jangan ketika guru rodok salah titik diceratu, dihujat, itu tidak boleh. Dalam kitab Taklil Muta'alim podo kalih marai putrane wani. Paham Bu?
Yang sering saya lakukan padu. Anak itu sekarang padu, sesuk pun awor. Nggih mboten? Mbok niki jek melok padu celananan ini jangan terjadi di Anur. Kemarin juga ada yang laporan, ada yang ditekem, dipitet. Ya biasalah anak sekolah. Emangnya kalau nggak di Anur nggak ada yang tukaran? Ya pasti ada. Ada nggih Bu nggih? Baik dari PAUD dari SD. Alhamdulillah putra putri jenengan berhasil dengan baik. 1, 2 ada yang overaktif itu biasa Bu. Memang Allah itu menciptakan hamba itu dengan yang berbeda-beda supaya saling beraih prestasi di hadapan Allah. Seperti yang disampaikan Bapak Sodik, alhamdulillah. Memang di Anur itu dikepas tujuan pertama dikemasnya Al-Qur'an itu Bu. Kalau disadari kita hidup wajib belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an satu-satunya kitab seluruh dunia yang dipahami. Selain itu enggak. Paham Bu? Ini yang tidak dipahami oleh wali murid. Jadi Yayasan Anur mencetak anak-anak itu yang mau jadi santri mulai kecil. Ajaran sholat, wudhu, berdoa, ketika bergerak semua dibarengi doa itu menjadi nikmat. Jenengan makan tidak bismillah enggak jadi apa-apa. Ya mek lemu warek ngoten tok. Tapi nilai ibadah enggak ada, nggih mboten? Ini yang harus kita selalu ingatkan pada wali murid. Kalau di sekolah diajarkan Bu, tapi di rumah harus disambung. Jangan merasa ngeten. Anakku kan tak sekolah nih loh. Di rumah itu kewajiban jenengan lebih panjang. Waktunya lebih panjang. Ketika anak di rumah makan, ayo le bismillah le. Doa dulu le. Itu wajib orang tua kita membimbing. Di sekolah diajarkan, di rumah disambung oleh orang tua. Itu yang jarang tidak dilanjutkan Pak Sodik. Makanya kita membuat jenjang SD, jangan melihat biayanya. Panjenengan kalau tak dudui rentetane biaya niku sudah luar biasa murah. Di samping murah, pengorbanan guru-guru saya itu sudah luar biasa lahir batin. Saestu. Panjenengan percaya boleh tidak boleh bisa tanya satu. Honor gajinya untuk beli bensin 1 bulan tidak cukup. Demi Allah ini. Dengan honor SPP yang 60.000 itu. Ini maksud saya apa, kenapa saya cerita? Mari kita bersatu menciptakan putra putri kita menjadi anak yang soleh solihah. Soleh solihah, muga-muga udah jadi anak soleh, tapi ibunya contohnya suwale cekak. Ini enggak memberi contoh teladan. Muga-muga anak jadi anak yang soleh solihah, tapi ibunya bapaknya sualnya mapak cekak. Nuwun mewu pangapunten. Ini sebenarnya tidak jelek tapi kurang baik karena untuk anak-anak kita ditiru. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh wali murid. Allah ngeterne dulu teh. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Banyak to ngoten niku. Tapi kalau mendel mawon karena apa? Karena itu memang ya kualitas pemahaman seperti itu. Ini kebetulan pas momennya live streaming. Biar menjadi manfaat barokah untuk siapa saja yang melihat di YouTube. Jadi saya atas nama Yayasan Anur menyampaikan seperti ini untuk SD, PAUD plus Anur dan untuk yang di luar Anur. Mudah-mudahan ketika anaknya dibimbing dan pengen menjadi anak soleh solehah, carilah contoh mulai dari penampilan, perkataan, nggih mboten Bu? Di sini karena ada yang banyak anak kita juga mizwan Bu. Ternyata saya selidiki bapaknya seorang sopir. Ini pengaruh juga kepada anak. Kalau anak-anaknya yang biasanya berbunyi A diterok nih Bu. Dadosnya ada yang anak-anak itu bisa piye ya gak miso kula ngarani piye ya. Nganjuk ngoten niku lho. Nganjuk karo koncone ngoten niku. Dadi lek nesu niku bahasanya ngoten niku. Woi awakmu nganjuk yo. Engko lek tak pasehne di live streaming kan gak penak Bu. Jadi anak-anak yang bisa seperti itu, anak-anak yang bisa seperti jaranan sabuk ini dilepas. Set untuk koncone ini pasti perkembangannya menempel ke anak. Jadi keteladanan anak pertama itu dari orang tua. Wajib dihisab Bu, jenengan mlaku nyang neraka ya mergo anak, mlaku nyang swarga ya lakone anak.
Makanya dari itu mulai awal monggo anak-anak kita jangan ragu masuk di SDIT Plus Anur. Jangan dianggap biayanya mahal. Jenengan lihat aja, jenengan banding di sekolah luar yang plus itu mahal apa enggak. Jenengan jangan membanding yang tidak plus. Masuk jam 8 pulang jam 10. Nggih napa mboten? Itu nanti dibanding biayanya. Bu neng kono gak bayar gak popo, dia sudah negeri dibayar pemerintah gurunya. Guru kita yang bayar panjenengan dengan SPP itu. SPP gak cukup ya ditutupi keng dana reno-reno. Maksudnya kadang-kadang saya tutup dengan anggaran zakat, Bu. Bukan reno-reno nanti pemahamannya jenengan golek kondi mboten. Jadi Allah menurunkan saya seorang bisnis girl, bisnis sebagai pejuang agama Allah. Mudah-mudahan saya diberkahi oleh Bunda Khotijah yang menjadi saudagar kaya, mendampingi Rasulullah SAW, punya harta semuanya untuk berjuang, macam gitu loh Bu. Makanya di Anur itu berat atau ringan, tetap biayanya sangat ringan. Nun sewu, gedung ini saya selama berdiri sampai sekarang itu belum minta pemerintah dan wali murid Bu. Karena apa? Saya butuh berjuang ini lempeng, butuh keikhlasan lempeng, gurunya juga lempeng, wali murid ini kun nggih sing ikhlas. Ojo bayar mohon diomong-omong nih, mboten oleh, marai ilmunya mboten manfaat. Jadi nek biayai anak rahasia, kula niku mbayari anak kula kuliah gak tahu bojo kula mon roh. Bu bayar transfer ngaten mawon. Bu nyuwun iki bayar. Mboten nanti mengeluh, bukan karena saya mampu, karena saya terbiasa dari dulu sama saya kuliah. Ora tahu ceritane biaya pendidikan. Itu sebenarnya butuh keikhlasan dari wali murid. Nek anaknya menjadi manfaat itu karena panjenengan ikhlas memberi biaya. Jadi anak manfaat ilmunya itu lebih penting daripada menjadi pejabat yang tidak manfaat. Contohnya saya rasakan sendiri Bu, saya pernah jadi kepala desa 6 tahun. Enak nyantai ngaten niki lho Bu. Jurusan akhirat diopeni di Anur, nanti urusan donya mesti Gusti Allah nyukupi. Kula mong wira-wiri nggo tas welek niku lho Bu. Tapi ya ora tau sambat. Karena apa? Saya syukur nikmat. Ngeten niki Gusti kula pun matur suwun wis tuwek. Kula niki 2 tahun yang lalu kan kecetet. Dadi kaki kula niku mboten wonten sepedaan dan tidak bisa berjalan lempeng Pak Sodik. Makanya kalau jalan saya mesti minta dituntun. Kalau ke pasar Jabang biasanya gantian karena abai, jadi kayak manten anyar terus. Padahal sebenarnya kaki saya ini kadang-kadang geliur gitu kan. Ini saya sampaikan jenengan tadi kan tanya kesehatan. Alhamdulillah biar raga tua semangat muda Pak. Umurnya hampir 60 tapi semangat saya berjuang 45. Jadi anak saya harus kemana, harus bagaimana, setelah ini bagaimana. Jangan menjenengan melihat, saya lihat untuk yang daftar ini 30% Pak. Jadi kadang-kadang kurang mantepnya memahami bahwa pendidikan di Anur seperti yang jenengan sampaikan. Kita harus menjadi hamba yang plus mulai di dunia. Di dunia sudah plus, di akhirat pasti plus. Ojo jenengan banding neng kono murah, ya karena SDN negeri Bu, biayanya tidak dari wali murid. Di sana murah ya karena MI negeri atau MI yang waktu jamnya pendek itu pasti honor guru diseimbangkan. Jadi kemarin ada apa seneng MIA di sini di Anur seperti yang sampaikan Pak Sodik. Sebenarnya saya juga kaget tadi ternyata Pak Sodik menyampaikan beliau adalah kenikmatan wali murid di sini 2. Mbak Akila kelas 5 yang sebentar lagi kelas 6 sama Mbak siapa yang lulusan PAUD lupa saya Pak Sodik. Aina ya. Lupa saya menandatangani 30 ijazah tapi lupa saya karena saking banyaknya anak semua di Anur ini jumlahnya 164 siswa. Tepuk tangan. Alhamdulillah kami sampaikan kepada wali murid plus SDIT dan wali murid PAUD Anur yang telah mempercayakan pendidikan putra putrinya di Anur. Besar harapan kami
hanya doa. Doa dari wali murid, dari guru itu penting Bu. Aridhosah itu penting. Menurut beliau Imam Al-Ghazali, guru besar dunia. Jadi doanya orang tua Bu, ketika tidur anak tulung nggih. Jangan anaknya belajar, ibunya pegang HP. Jangannya anaknya tidur, ibunya pegang HP. Tolong dikirim Fatihah, disebulne cetik nih Bu. Disebulne cetik 7 kali Fatihah bisa, kulhu bisa, ayat Quran yang jenengan hafal bisa. Biasakan setiap hari meskipun anaknya tidur. Anaknya pasti jos. Lek umpamane pemikirane mboten tambah cerdas, anaknya tambah manut. Karena barokah Quran niki lho Bu. Pun tau percaya, nek Quran niku diopeni mulai cilik sampai akhir hayat, wajib sampai akhir hayat. Pripun Bu? Wajib sampai akhir hayat Al-Quran. Itu dianur. Jadi saya dengan abahnya, dengan keluarga setiap habis subuh wajib pegang Quran. Mas Faruk, saya alfi tidak jamaah, benar itu. Jadi ini kita menanam Bu. Biaya putra putri panjenengan ini menanam. Ojo nek wayah bayar sambat, tapi nek tengger lancar. Nggih mboten? Wong kula gaene sumurep nek bonjo bentuk waya tok Bu. Lah ini yang kadang-kadang terbalik. Nek kula mboten, biaya anak saya utamakan karena itu aset jariah dunia akhirat yang pasti jenengan rasakan. Nek mboten percaya kalih kula benjing dirasakne bareng-bareng Bu. Kalau kita ketemu di sana pasti nggih Bu Nur, tibake celengane niku sing Quran, sing sakniki digo mati. Ketika kita akhir hayat, kita juga akan mutakan Al-Quran. Bisa diterima Bu? Jadi nanti yang tetap dianur, alhamdulillah Qurannya dipegang teguh. Tapi untuk yang tidak dianur, nanti mohon Qurannya, salamnya, doanya tetap dijalankan ya Bu, agar anak-anak kita manfaat dan barokah. Yang terakhir kami terima kasih kepada semua wali murid, semua guru-guru kami yang energik-energik, cantik-cantik, yang bapak-bapak juga bagus-bagus Bu. Sekarang bapak-bapaknya sudah banyak Pak Sode. Kalau dulu karena pemimpin yayasannya perempuan, yang daftar itu perempuan terus. Alhamdulillah sekarang SD saya buka, bapak-bapak ini banyak, ada 6-7 bapak-bapak. Jadi Abah Sirat itu ada pendampingnya. Kalau dulu beliau paling ganteng itu di SD. Karena semua perempuan. Saya kadang-kadang yo curiga barang, yo cemburu barang. Weh lah kok wedok wis tak kei lanang kula. Akhirnya sekarang kan ada teman komunikasi. Lah dulu kalau naik itu semua 5-6 perempuan ya Bu ya. Sekarang tak kasih ada Pak Rifai, Pak itu Pak siapa? Gak apal loh, bendino panggil tapi gak apal teko Pak-Pakan. Wes pokoknya ada 6-7 datanya sekarang. Jadi sekarang di Anur itu komplit Bu. Qurannya bagus, pendidikan umumnya bagus. Tujuan saya di Anur, anak-anak kita itu uripin donya akhirat mulya. Makanya matematikane ya dipelajari, Qur'ane ya gak lali. Quran niku nek kula menjadi target utama. Target dunia akhirat. Itu pasti kita akan bahagia. Bisa diterima ya Bu? Mumpung ketemu Bu, ini adalah perayaan kenikmatan putra putri kita. Yo ngeten iki lho gambare kula. Jenengan nek sumber kula biasanya kan untal-untul ngoten. Ketek untal-untulno pikirane bebanter Bu. Ses karena saya yayasan nguri PAUD juga nguri Pak SD. Jadi perkembangan anak SD pripun, PAUD pripun itu harus selalu saya pantau. Jenengan mudah-mudahan yang masuk di SD Pak Sodik tahun ini bisa 50%. Lulusan anak-anak tahun ini 30. Untuk SD-nya 13, jumlahnya 43. Mudah-mudahan nanti 50% minimal masuk di Anur untuk menjadi penerus perjuangan Rasulullah melalui Yayasan Anur. Tujuannya kula napa niku? Tabarukan Al-Qur'annya niku lho. Pun pokoknya dari mau tidur sampai bangun tidur harus Quran itu saya kumandangkan di dalam hati juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan logo Bu. Quran itu bukan logo. Quran itu harus dibaca, dipahami artinya, dijalankan dalam kehidupan. Itu namanya hukum itu yang di Al-Quran.
Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kula niku diparingi tempat duduk niku karena abahnya sadar kalau saya tidak kuat berdiri. Kalau abahnya berdiri kuat saja, kalau saya tidak kuat. Abahnya masih sehat Bu, lebih muda. Kalau saya lebih tua 5 tahun. Humoris Bu, biar penjenengan tahu saja daripada nanti dibatin kok berjalannya seperti itu gitu. Tiga rioyo 2 tahun ini kecetit kaki saya. Jadi makanya sekarang tidak berani pakai sepeda motor, pakai sepeda cilik kayak anak SD itu loh Bu, pakai sepeda cilik listrik itu loh. Karena tidak berani nonton motor aja nggak berani. Eman-eman, ati karep awak ra kuat Bu. Dadi wis ngeten iki dadine. Nggih Pak Sotik. Demikian yang dapat kami sampaikan awalan wa akhiran. Semoga ada manfaat barokahnya menjadi motivasi bagi wali murid. Apa yang saya sampaikan semata-mata hanya mengajak fastabiqul khairat. Bagaimana kita taqarruban ilallah sesuai kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan hidayah, taufik, inayah selalu berpihak pada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.